Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tetap semangat kalian meskipun dalam suasana pandemi harus tetap belajar dan berkarya. Selalu ingat 5M. Baiklah, untuk memulai aktivitas pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan yang kita lakukan bisa berjalan lancar. Oleh karena itu, Bapak minta Mas Panji untuk pimpin doa. Silakan Mas Panji. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Panji. Jangan lupa sebelum mengikuti pembelajaran online, kalian harus selalu mengisi data hadir di LMS kita ya. Ini Bapak lihat semuanya sudah mengisi nih. Selanjutnya Bapak akan menayangkan PPT ya, PowerPoint, coba dicek. Sebentar ya. Hari ini kita akan belajar tentang menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks anekdot. Nah, sebelumnya Bapak ada motivasi, silakan bisa ditonton dulu. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu mengayuh sepeda. Kira-kira video tadi isinya tentang apa ini? Kita harus selalu bersyukur dengan yang kita miliki. Ya, bagus sekali ya. Pokoknya kalian harus selalu mengingat ya, harus selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian anekdot. Ya. Hari ini kita akan belajar anekdot kembali, tapi dengan kata yang berbeda. Coba yang masih ingat pengertian anekdot. Nah, hari ini kita akan belajar kompetensi dasar 3.6 ya, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks anekdot. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menentukan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang kedua, menguraikan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan yang ketiga, menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Untuk tujuan pembelajaran, ya, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan TPAJK dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menentukan struktur dan kebahasaan teks anekdot, menguraikan struktur dan kebahasaan teks anekdot, kemudian menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks anekdot dengan krisis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Kemudian untuk penilaian, Bapak menggunakan dua penilaian. Yang pertama, penilaian sikap, dan yang kedua, penilaian pengetahuan. Untuk penilaian sikap, nanti selama pembelajaran, kalian harus selalu aktif, berdiskusi, gitu ya, saling menanggapi. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, nanti di akhir pembelajaran ada evaluasi, seperti itu. Nah, coba perhatikan contoh teks anekdot yang berjudul aksi maling tertangkap CCTV, ya. Coba perhatikan. Itu adalah contoh anekdot yang berjudul aksi maling tertangkap CCTV. Dan kalimat kedua, ketiga, dan keempat ini masuk ke struktur yang bagian apa kira-kira? Untuk kalimat nomor 2 sampai 4 termasuk orientasi karena merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama.
Kalimat kedua dan keempat ini masuk ke bagian orientasi. Sekarang kalimat 5, 6, 7 ini masuk ke bagian apa ini di dalam struktur anekdot? Kalimat nomor 5 sampai 7 termasuk krisis karena merupakan bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Bagus sekali ya. Kemudian untuk kalimat 8 dan 9 kira-kira masuk ke bagian apa? Kalimat nomor 8 sampai 9 termasuk reaksi karena merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Yang terakhir kalimat nomor 10. Ini kira-kira masuk ke bagian apa? Kalimat nomor 10 termasuk kode karena merupakan penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Oke ya. Jadi dari struktur anekdot tadi bisa kita simpulkan seperti di dalam PPT yang ada di dalam layar kalian ya. Ini ada abstraksi kalimat pertama, kemudian orientasi kalimat kedua, ketiga, keempat, krisis kalimat kelima, 6, 7, kemudian reaksi kalimat 8 dan 9. Yang terakhir ada kode. Kode ini adalah penutup dari sebuah teks anekdot. Kemudian untuk teks kebahasaannya coba kita perhatikan contohnya ya. Coba ini, yang pertama ini kira-kira masuk ke dalam kaidah kebahasaan yang mana ini? Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi merupakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Ya, betul sekali ya. Ini menunjukkan masa lalu. Kemudian kalimat kedua ini kira-kira menunjukkan kaidah kebahasaan yang apa ini? Apakah benar teriak jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Merupakan kalimat retoris. Ya, ini termasuk kalimat retoris. Kalimat retoris itu kalimat yang tidak membutuhkan sebuah jawaban ya. Apakah benar ya bahwa Anda menerima $500.000 dalam ya untuk berkompromi dalam kasus ini? Bagus sekali. Sekarang nomor 3 ini kira-kira masuk ke bagian kaidah kebahasaan yang apa ini? Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Merupakan penggunaan konjungsinya menyatakan hubungan waktu. Sekarang kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Ya, Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok karena ini ada 15 siswa. Kelompok pertama ini ada Dina, Emma, Devi, Iqbal, dan Nugroho. Nanti masuk ke link Google Meet yang telah Bapak sediakan. Ya. Kemudian kelompok 2, ini ada Ibnu, Panji, Enggeli, Nurul, sama Reva. Ini juga nanti silakan bisa masuk ke dalam link Google Meet yang telah Bapak sediakan. Dan yang terakhir, ini ada kelompok 3, Dalilah, Wildan, Fadil, Andika, sama Nasrul. Nah, kalian nanti akan mendiskusikan ya lembar kerja peserta didik. Ya, ini membahas tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Bapak sudah menyiapkan LKPD yang ada di dalam LMS kita. Ya, nanti tinggal di-download. Kemudian silakan bisa diisi dan didiskusikan. Untuk teksnya itu yang pertama berjudul Anak Artis ya. Di situ silakan sudah ada lembar jawab yang berisi sesuai dengan perintah yang ada di dalam LKPD. Nah, silakan kalian bisa pindah ke link yang tadi ya, yang telah Bapak kirimkan di dalam LMS. Ya, silakan bisa tutup, kemudian pindah ke dalam
link atau breakout room. Sekali ya diskusinya ya, masih aktif semua ini. Waktunya kurang 5 menit. Material. Keterangan atau penjelasan Devano, anak salah satu artis terkenal, memanggil pelayan untuk meminta nota pembayaran. Devano yang memang nggak punya uang 50 ribuan langsung saja menyodorkan Kalimat 9-23. Soimah menyodorkan 3 lembar 50 ribu dan menunggu beberapa menit kemudian. Soimah, mana uang kembalian saya? Kakak, masa uang 5.000 rupiah saja dikembalikan? Tadi Devano dan Keisha kembaliannya 68.000 rupiah dan 23.000 saja diberikan ke saya. Masa kakak yang artis terkenal 5.000 saja diminta kembalikan? Soimah, tunggu dulu, kamu tahu siapa Devano dan Keisha? Kojongki tetap akibat pelayan merasa senang karena menerima Kalimat 24-26. Klien dengan cepatan menjawab, ya tahu Kak, Devano dan Keisha anak artis terkenal. Tadi Bapak lihat diskusinya sangat asik sekali ya, semuanya ikut partisipasi, berkomentar dan sebagainya. Coba silakan kelompok pertama bisa langsung presentasi. Strukturnya, orientasi dengan kalimat 2-18, kaidah kebahasaannya, kata kerja material. Devano, anak salah satu artis terkenal, memanggil pelayan untuk meminta nota pembayaran. Devano yang memang nggak punya uang 50 ribu langsung saja menyodorkan 2 lembar 100 ribu. Oke, bagus. Jadi kata kerja material di situ ada kata memanggil, kemudian menyodorkan ya. Ada tanggapan enggak dari kelompok lain? Diskusi kelompok tadi. Kalimat nomor 2-18 termasuk orientasi karena merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Ya, betul ya. Itu namanya orientasi, bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis. Tadi kalian sudah saling berdiskusi di dalam LKPD ya, tadi juga sudah masuk ke breakout room dan sangat aktif semuanya ya. Nah, kira-kira dari sini ada kesulitan tidak ini? Ya, bagus sekali ya. Tadi Bapak lihat semuanya bersemangat mengikuti pembelajaran meskipun secara online ya. Nah, kira-kira pembelajaran yang menarik itu yang bagian mana kira-kira ini? Pembelajaran hari ini sangat menarik, terutama dalam penayangan video contoh teks anekdot. Ya, bagus sekali ya. Kemudian kira-kira kesimpulan tadi ya dari pembelajaran hari ini itu kira-kira apa ini? Teks anekdot memiliki struktur abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, kode. Untuk selanjutnya kita akan ada evaluasi ya. Bapak akan menayangkan LMS di dalam Moodle Bapak ya. Coba kita cek dulu ya di LMS-nya ya. Di sini silakan kalian bisa mengerjakan evaluasi yang telah Bapak berikan di dalam LMS. Bapak lihat nilainya di sini bagus-bagus sekali. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks hikayat. Nanti kalian silakan bisa menyiapkan contoh-contoh teks hikayat. Sekarang coba sebelum kita tutup dulu, saya minta untuk Mas Panji bisa pimpin doa dulu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mas Panji. Oke, terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.